Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut adalah soal request ya dari grup Coach Geng Soal Hots dari Mas Junawijaya. Nah, ini dulunya adalah prediksi UN, tapi ini saya masukkan kategori dari ini ya, Geng Soal Hots. Linknya ada di bawah kalau ingin bergabung di grup ini. Ini nanti akan saya masukkan dalam kategori latihan penilaian akhir tahun aja ya, karena UN sudah dihapus, jadi kita tetap belajar. Oke, kita akan bahas ada 40 soal ini ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini adalah operasi aljabar, ada pembagian, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian ya. Dalam operasi aljabar yang kita dahulukan adalah yang pembagian dan perkalian. Tetapi sebelum kita kali atau kita bagi ya, ini dijadikan bentuk pecahan sempurna dulu ya. Jangan campuran seperti ini. 4 kali 3 adalah 12, 12 tambah 1 berarti 13. Di sini adalah 13 dibagi 3 dibagi 2 itu sama dengan dikali 2/1. Jadi bagi jadikan kali dengan cara dibalik. Oke. Kemudian dikurangi, di sini min 1 3/2, ini biarkan saja min 1 3/2 boleh karena ini terlanjur sudah di bentuk pecahan ya. Boleh dijadikan pecahan biasa ya. 1 kali 5 adalah 5 karena di sini nanti akan beda sendiri, atau saya rubah dulu, nanti kalau tidak dibutuhkan ya kita kembalikan ya, mana yang lebih mudah aja. 1 kali 5 adalah 5 tambah 1 tambah 3 adalah 8. Ini 8/5 ditambah di sini 1 kali 2 adalah 2 ditambah 1 adalah 3. 3/2 3/2 dikali 5/3. Nah, berikutnya yang bisa kita coret dulu untuk mempermudah proses perhitungan. Kalau ini tidak ada yang bisa kita coret, yang bisa kita coret adalah ini 3 dengan ini 3. Ini jelas 5/2. Ini adalah 3. Nah, di sini semua pecahannya ya, pecahan di sini dalam bentuk ini ya, di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 5, di sini 3. 5, 2 dan 3. Jadi KPK-nya adalah ini semuanya bilangan prima ya, dikalikan ya. Jadi 6 kali 5 30. Jadi 30. Nah, karena di sini angkanya terlalu besar, nanti kalau dijadikan 30 dijadikan pecahan biasa dulu ya, jadikan pecahan campuran dulu ya, ini menghemat waktu nantinya. Di sini adalah 26/3 ya, 26/3 ditambah dikurangi ya 8/5. Ini dikurangi, ini lebih efektif kalau 1 3/5 menurut saya. Terus kemudian ditambah di sini 5/2 ya, 5/2 ini jadikan pecahan biasa dulu, atau dari sini langsung pecahan campuran juga enggak apa-apa sih. Jadi mana yang lebih cepat gitu maksud saya. Ini 8/5 ya, 8/5 terus ini ditambah 5/2. Nah, kalau kayak gini semuanya kita jadikan per 30 ya. Jadi agak besar angkanya nanti. Ini menjadi 260, besar kan? Ya. Ditambah ya, dikurangi, ini jadi 30 dikalikan berapa? Dikalikan 6, bawah dikalikan 6, atas dikalikan 6 berarti 48 ya. Terus kemudian 5/2 ini kalikan 15 ya. 5 kali 15 adalah 5 kali 60 ya. 5 kali 15 kali 5 bukan, 5 kali 5 adalah 25, ada masih 75 ya. 75. 5 kali 5 25, 5 nyimen 2, 5 kali 1 5, 75. Jadi angkanya memang enggak enak ya. Terpaksa 75 kurangi 48 dulu.
kurangi 48, 5 dikurangi 8, 15 kurangi 8 ini adalah 3, 15 dikurangi 8 ini adalah 7, maaf 7, ini tinggal 6 kurang 4, 2, 27 berarti ya, 27 tambah 260, 260 sama dengan 280, 280 dibagi 30 ya, 280 bagi 30 harusnya bisa dicoret ini. Apa ada yang salah saya? 13 kali 2-nya kelihatannya salah ya. 3 kali 2 13 kali 2 adalah 26 ya. 26 3 dikali jadi 30 dikali 10 260 benar sebenarnya ya. 260. Coba saya pakai kalkulator aja biar cepat ya. Nanti habis waktunya di nomor 1. 260 dikurangi 48 dikurangi 75 ditambah 75 ya, ditambah 75, 287. Oh ini tadi ditambah ya, ya 0 tambah 7 kok 7, ini benar ini bukan 0 tapi 7, 287. Nah, enggak teliti di sini ya. 0 tambah 7 kok 0. Oke, masuk akal kalau gitu. Nah, di sini jelas per 30, angkanya yang paling dekat mana? Coba 33 ini dikali 9 dapat 27. Ini 28. Pasti 9 ya. 9 30 9 kali 3 kan 28 270 ya. Di sini 287. Berarti masih sisa berapa di sini? 17. Nah, 17 per 30. Oke. Suhu di dalam kulkas adalah 15 derajat Celcius ya. Suhu di ruangan ada 33 derajat Celcius. Perbedaan suhu. Nah, kalau perbedaan dari min 15 ya ke 33, ini 33 dikurangi min 15 ya, 33 dikurangi min 15 sama dengan 33 ditambah 15 sama dengan 48 ya. Jadi perbedaan suhunya adalah 48. Perbedaan suhu itu yang besar kurangi yang kecil ya. Jadi kalau perbedaan ya ini selalu dapat nilai positif. Oke. Nomor 3, seorang dermawan membagikan beras sebanyak 364 kilo kepada tetangganya. Jika setiap tetangga mendapat 1/3/4 kilo, banyak tetangga yang mendapat beras adalah dibagi ya. 364 dibagi 1/3/4. 1 kali 4 adalah 4 tambah 3 adalah 7. 7/4 ini sama dengan 364 dikali ya. Nah, ini bukan X ya, 364 dikali 4/7. Saya pakai kalkulator ya biar cepat. 364 kali 4 dibagi 7, 208 orang. Di sini ada 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Terus tambah 2 pangkat min 2 adalah 1/4 ya, sama dengan 1/2 kuadrat. Tambah 2 pangkat 3 adalah 1/8. Tambah 2 pangkat 4 adalah ditambah 1/16. 1/16. Dan ini semua jadikan per 16 ya. Semua jadikan per 16. Ini dikalikan 8 berarti ya. Jadi 16 berarti atas kalikan 8 juga. 1 tambah 8 8, 4 jadikan 16 kalikan 4, 8 kalikan 16 kalikan 2, 16 ini tetap 1 ya. Ini 8 tambah 2 adalah 10, 15 berarti 15 per 16 yang D. Bentuk sederhana. Oke, jadi akar 15 dibagi akar 5. Ini bisa saya tulis akar 15 dibagi akar 5 dikali 2 akar 18 seperti ini. Akar 15 bagi akar 5 boleh jadikan 1. 15 dibagi 5 dikali 2 akar 18. 2 akar 18 itu 9 kali 2.
5 dibagi 15 bagi 5 adalah 3, jadi akar 3 ditambah 9-nya keluar dari akar, dikali ya. Dikali 9-nya keluar dari akar 3, 3 kali 2 adalah 6. Ya, dikali 6 akar 2 menjadi 6 akar 6 ya. 3 kali akar 3 kali akar 2 dikalikan dalam akar ya, 6 akar 6. Bentuk sederhana dari ini adalah kita kalikan sekawannya, 8 per 3 akar 2, yang atas dikalikan akar 2, yang bawah dikalikan akar 2, maka ini menjadi 8 akar 2 dibagi 3 kali 2. Ini saya coret dapat 4 ya, maka jadi 4 per 3 akar 2 yang A. Nomor 7, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang. Di sini saya punya persegi panjang seperti ini. Ada panjang, ada lebar ya. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7:5. Panjang banding bagi lebar sama dengan 7/5, atau panjang sama dengan 7/5 lebar, seperti itu. Oke. Maka jika keliling adalah 72, keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya adalah 72 sama dengan 2, panjangnya adalah 7/5 lebar, lebarnya adalah jadikan pecahan yang sama ya, 5/5 lebar ya, 5/5 kan 1, oke. 72 bagi 2 dulu, 35 ditambah 1 36. 36 sama dengan 7 tambah 5 adalah 12/5 dari lebar. 36 dengan 12 kita coret ya, sama-sama bagi 12, ini dapat 3 ya. 5 dikalikan 3 adalah 15, maka lebarnya adalah 15. Lebarnya adalah 15. Maka panjangnya adalah 7/5 kali 15. 7/5 kali 15 dicoret dapat 3. 7 kali 3 adalah 21. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 21 dan lebarnya adalah 15. Kalau kita kalikan akan menjadi 21 kali 15. 21 kali 15 sama dengan 315. 315. Oke. Jadi yang D, satuannya meter persegi ya. Jadi satuan dari luas. Kemudian nomor 8, denah lantai sebuah gedung serbaguna. Ini saya kasih aja. Garis denah lantai sebuah gedung ruang serbaguna berbentuk persegi panjang dengan ukuran 40 kali 30 ya, di sini 40, di sini 30. Skala denah lantai tersebut jika ukuran ruang pertemuan aslinya adalah 60/45, 60/45 meter ya. Atau kalau dalam sentimeter ini 4.500. Maka kalau skala panjang kita pakai ya, mana yang paling masuk akal ya. Kalau skala panjang adalah 40 bagi 60.000. Ini adalah saya coret nolnya, ini saya bagi 4 ya. Jadi 6.000 saya bagi 4, ini 1/6000. Kalau dibagi 4, kalau bagi 2 3.000, dibagi 2 lagi 3.000 1.500. Nah, ini kalau panjang. Ya, sekarang skala dari lebarnya. Skala lebar mana yang lebih, perbandingannya yang lebih masuk akal nanti ya. Kalau skala lebar maaf. Skala lebarnya adalah 30 dibagi 4.500 ya. Jadi di sini nanti akan saya coret ya, oke. Ini akan menjadi 1/45 bagi 3 adalah 15, 150 ya. Nah, 150 ini tadi benar ya. Jadi 6.000 dan 45, oke. Dibagi 40 dicoret, betul ya. 6.000 bagi 2 3.000 bagi 2 lagi 1.500. Karena ini jelas salah ya, 15.000 ini dicoret 45 dibagi 3 adalah 15, 150 berarti. Oke. Perbandingannya jauh ya ternyata. Nah, ini kalau kayak gini kita pakai yang 1.500 seharusnya. 1.500. Bukan 15.000. Yang skalanya besar.
Jadi semakin besar skala, hasilnya akan menjadi lebih kecil nanti. Jadi faktor pengalinya itu yang besar. Jadi kalau kita gunakan yang 150, ya kalau kita gunakan 150 nanti panjangnya nggak cukup, ya panjangnya nggak cukup digambar di kertas. Jadi panjangnya nanti 6.000 dibagi 150 ya, 6.000 60.000 ya dibagi 150 ya butuh 400 cm, padahal di sini cuma 40 cm ya. Kalau lebarnya 500 dibagi 150 ya. Ya sama dengan 30 cukup ya, tapi panjangnya nggak cukup ya. Jadi di sini adalah 1.500 seharusnya, ini 15.000 keliru, ini 1.500 seharusnya ya. Mungkin yang C tapi nolnya dibuang 1 ya, 1.500 ya dibuang 1 yang C. Jadi kita pakai skala panjang atau lebih besar dari 1.500 ya. 2.250 masih cocok ya. Jadi kalau 15.000 jelas tidak mungkin. Kalau kita tidak mau mengedit soal, ini masuk akal ya. 2.250. Kalau ini nanti terlalu besar ya. Jadi gambarnya nanti kalau di dalam ini kan aslinya, ini kertasnya ya, berbentuk persegi panjang dengan denah lantai. Lah nanti gambarnya jatuhnya lebih kecil dari aslinya, jadi lebih kecil dari kertasnya. Mungkin di denah gambarnya akan segini, jadi kan kertasnya cukup gitu loh. Jadi pilihan terbaik sih B ya, pilihan terbaik B. Kalau kita milih 1.500 alternatif ya, di sini kasih E, misalnya ada 1 dibanding 1.500, nanti yang terjadi panjangnya ini mepet ya. Di sini kertasnya ya, kertasnya. Jadi panjang dari ininya, panjang dari apa? Gambarnya nanti mepet kertas gini, panjangnya mepet. Nah, jadi mepet pada kertas. Jadi tidak ada space di sini malah nanti. Ya, biasanya kalau peta-peta itu masih ada space di sini. Diinginkan lebih kecil dari harus lebih kecil dari kertasnya gambarnya. Oke. Jadi pilihan terbaiknya yang B. Saya kerjakan nomor 9. Pak Jono membeli sepeda dengan harga, ini adalah harga sepeda ya. Harga sepeda ini saya bikin harga beli. Sepeda ini dijual dengan keuntungan 12%. Harga penjualan sepeda jual langsung saja 100% tambah 12, berarti 1,12 kali beli ya. Ini cara cepatnya. Jadi dapat 1,12 adalah 100% ditambah 12% adalah 112%. 112% ini adalah 112 bagi 112 bagi 100 ya. Jadi 1,12 gitu ya. Nah, langsung aja dikalikan 5 juta ya. 1,12 dikalikan 5 juta. Kebanyakan nolnya. Ya, 5.600.000. 5.600.000. Oke, yang C. Sekarang nomor 10. Perhatikan pola gambar berikut. Banyak segitiga satuan pada pola ke-30. Di sini ada 3. Di sini nambah lagi sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Nambah lagi sampai sini sudah 9 ya. Terus nambah lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kita lihat polanya 3, 9, 18. Ini tambah 9. Di sini tambah kok tambah 9 tambah 6 ya. Tambah 6 ya. Oke, kesininya adalah ditambah 9. Dan sini adalah tambah 3, deret aritmatika bertingkat. Kita boleh logika ini sebagai deret aritmatika bertingkat boleh, sebagai deret jumlah aritmatika juga boleh. Ini kan 3 ya. Kalau aritmatika bertingkat UN nanti ya rumusnya adalah
A dibagi 1 faktorial tambah N-1 N-2 dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan B dibagi 2 faktorial dikalikan B di N-1 aja ini Mas ya. N-1 dikali B dikali ini 0 faktorial, maaf, ini 1 faktorial ditambah N-1 N-2 dibagi C faktorial seperti ini. C faktorial 2 faktorial ini kalikan C ya. Ini saya geser sedikit, ini kalikan C. Atau boleh juga kita melogika seperti ini ya. Di sini adalah 3, di sini adalah 3 tambah 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini adalah 3 tambah 6 tambah ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini ya adalah selisihnya adalah 3, di sini selisihnya adalah 3. Ya, jadi kita pakai rumus yang lebih familiar, Sn sama dengan N/2. Jadi pakai rumus Sn tapi ya. A tambah N2A ya, 2A tambah N-1 B. Rasanya rumus ini lebih enak ya dari pola ini. Ini selisihnya kan 3. Ya. Jadi N-nya cari yang ke-30 nanti. Jadi S30 adalah 30 bagi 2. A-nya sama ya, A-nya adalah 3, ini adalah A-nya adalah A dan B-nya adalah 3, ini adalah bedanya ya. Ini di sini adalah 2A ya, berarti 6. Berarti 6 ditambah N-1 berarti 29. 29 kali bedanya adalah 3 juga. Nah, lebih enak toh kalau ini. Jadi ini 15. 29 kali 3 tambah 6 ya. Oke. 29 kali 3 tambah 6 sama dengan 93. Kita tinggal kalikan dengan 15. Ini saya kalikan dengan 15 sama dengan 1395. 1395. Wow, enggak ada. Gimana terus kalau enggak ada? Banyak segitiga satuan pada pola ke-30 loh ya. Pola ke-30. Ini N-nya 30. Oke. 30 bagi 2 adalah 15. Ini 2A, 2A ini 6. Saya hitung lagi ya. 30 kurang 1 29. 29 kali 3. Ya. Ini mungkin salah ini. 29 kali 3 kelihatannya feeling saya salah itu. 29 kali 3 87 ya, 87 di sini 87 tambah 6 sama dengan benar loh 93 kali 15 kali 15 1395 seharusnya itu 1395. Coba kalau pakai UN ya U30, kalau salah juga ya sudah ya. Ya ampun, bukan banyak garis tapi banyak segitiga. Oke, Pak Ali yang salah. Ya, kurang jeli membaca soal. Ini kalau banyaknya rusuh. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya segitiga. Saya kerjakan ulang saja. Jadi ini anggap saja ekstra ya, kalau banyaknya rusuk yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah banyaknya segitiga. Maaf ya. Kalau banyaknya segitiga, di sini segitiganya adalah 1. Saya taruh di bawah aja ya. 1, di 1 2 3 4, di sini 4 ya. 1 terus 4, terus ini 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 1 4 9 seperti itu ternyata ya. Kalau ini bisa kita tebak ya, ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai terakhir ya 30 kuadrat. Oke, 900. Ini jauh lebih mudah malah ya. Gak apa-apa, ini ya, sebagai bonus kalau yang ditanyakan adalah garisnya. Nomor 11, sekarang dari geometri kalau bakteri-bakteri seperti ini. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit ya.
Jadi dengan periode adalah periode T besar ya biasanya. T besarnya adalah 6 menit. Oke. Menjadi 2. Jadi rasionya adalah 2, menjadi 2 ya setiap 6 menit. Jika mula-mula banyak bakteri adalah 3, ya mula-mula bakteri A-nya sama dengan 3, banyak bakteri setelah menit ke 36. Jadi menit ke 0 ya, ini T ke 0, ini masih ada satu ya, masih ada satu bakteri. Setelah menit ke-6 ya, setelah menit ke-6 di sini akan menjadi 2. Setelah menit ke-12 ya, tambah 6 tambah 6 tambah 6 gitu ya, akan menjadi 1 kali 2 kali 2 lagi ya, jadi 4 ya, sampai menit ke-36, berarti sampai 6 kali. Dihitung secara manual sudah enggak masalah ya, ini enggak terlalu menyulitkan ya, atau pakai rumus. Kalau rumus UN sama dengan AR pangkat N-1 ya. Jadi ini cukup sederhana, kita hitung seperti ini enggak masalah. 12 tambah 6 adalah 18 jadi 8. Pada menit tambah 6 lagi, 18 tambah 6 24 ya. 24 adalah 16 ya. Ini pada menit ke tambah 6 lagi 30, 16 kali 2 adalah 32, terus menit ke 36 adalah 64. Wow, kok enggak ada? Angkanya enggak ada. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64 seharusnya. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri ya menjadi 2 setiap 6 menit. Jika mula-mula bakteri 3 bukan 1. Oh my god. Ya. Pak Ali yang salah ya. Tapi tetap bisa kita kerjakan dengan mudah ya. Ini. Ya. Atau di sini sebenarnya kita tinggal ngalikan ya. Tinggal ngalikan dikalikan 3 sebenarnya. Ini dikalikan 3 gitu, cara ngobatinya gitu ya. Ini dikalikan 3, 3, 3, 3, 3, 3, ini 64 tadi ya. 64 dikali 3. Ya, dikali 3. Ini bagi yang tidak suka rumus ya. 4 dikali 3 adalah 12, nyimpen 1, 6 kali 3 18, 19, 192. Oke. Kalau mau pakai rumus, UN sama dengan AR pangkat N ya. A-nya adalah 3, R-nya adalah 2, pangkat N-1 ya. Berarti N-nya ada berapa ya, ini kita hitung saja. Jadi ada pertamanya dimulai dari 3, berarti ini adalah saat di sini banyak bakteri pada menit ke 36, berarti di sini adalah ada N-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita langsung saja 36 bagi 6 maka sama dengan 6, nah kita kurang nanti ya. Jadi tetap kita pakai rumus ini, tapi N-nya nanti tambah 1 karena dimulainya dari 0, menit ke 0 ya, menit setelah menit ke 6 ya. Pada menit ke 36 sudah membelah kan gitu. Oke. Harus hati-hati. Untungnya kita nggak pakai manual ya, jadi kita nggak terjebak. Hampir saja terjebak, nanti ketemunya 32 ini mungkin. Kalau kita pakai N-nya 6 kurang 1 5 ya. 5 32 dikalikan 3 nanti ya. Jadi ini salah. Nomor 12 sekarang. Nah, ini penjumlahan ya yang sama dijadikan 1. Pertama gini, kita tulis ulang 2A ya dikurangi 3B dikurangi 8C, di sini minus kali plus adalah minus 4B, di sini plus ya, plus 5A, di sini minus kali minus adalah plus, berarti plus 9C. Dikumpulkan A dengan A. Di sini A, di sini A, maka yang A ini adalah 2A tambah 5A 7A. Yang B dengan B ya.
yang B dengan yang B. Min 3 ditambah min 4 adalah min 7, B dan C dengan C. C dengan C, min 8 tambah 9 adalah tinggal plus C gitu aja. Ya. Jadi 7A minus 7B plus C. Jawabannya adalah yang B. Salah satu faktor. Ya, kita tinggal memfaktorkan sih sebenarnya ini. Kita tinggal memfaktorkan. Di sini 3x kuadrat, maka di sini harus 3x kali x. Pilihannya cuma ini aja. Nah, untuk yang kanan, kiri kali kiri harus sama dengan 10. Ya 10 itu bisa 5 dan 2. 5 dan 2. Bisa 10 kali 1. Kalau misalnya ini saya kasih 2 kali 3 6. Nah, ini pas. Ya. 2 di sini 5. Terus kita cek. Kalau 2 dikalikan ini jadi 6. Ya berarti ini yang minus. Ya minus 6 ini plus 5. Plus 5 kali min 2 adalah min 10 pas. Jadi salah satu di antara dua ini adalah merupakan faktornya. 3x plus 5 ada. Atau x min 2. Ada di sini ya. Penyelesaian dari persamaan ini caranya seperti apa? Jika x adalah A, ya 2A plus 5 itu adalah berapa? Kita cari X-nya dulu. Untuk menyelesaikan ini, ya yang kiri kita kalikan 2, yang kanan juga kita kalikan 2. Ini yang paling enak biar pecahannya hilang. Ya, maka ini akan menjadi X min 6. Ya, X min 6 setengahnya sudah jadi angka 1. Ya, sama dengan dikalikan 2, berarti ini 4. Saya bilang 4, nulisnya 2. 4 ditambah 8 per 3X. Yang X dikumpulin dengan yang X dibawa ke sini ya, yang 4-nya dibawa ke sini jadi min 10 ya, plus 4 dibawa ke pindah ruasan jadi min 4 ya, jadi di sini 8 per 3X dikurangi 3 ini jadi 3 per 3X, maka min 10 akan sama dengan 8 per 3 dikurangi 33, 8 dikurangi 3 ini adalah 5, jadi 5 per 3X. Maka X-nya dikalikan silang ke sini 30 per 5 ya. Atau ini dicoret dulu, dicoret ini dapat 2. 3 kali 2 adalah min 6. Ya, min 6. X-nya min 6. 2A plus 5, maka 2 kali min 6 ditambah 5. 2 kali min 6 adalah min 12 tambah 5 di sini adalah 7 ya, min 7. Kita lanjutkan lagi nomor 15, penyelesaian ini bagaimana, sama dengan tadi ya, ini saya kerjakan pakai biru, yang kiri saya kalikan 6, yang kanan juga saya kalikan 6. Kenapa saya pilih 6? Karena adalah KPK dari 2 dan 3. Kalau kalikan 6, 6 dengan 2 dicoret dapat 3, 3-nya kita kalikan ke dalam, maka akan menjadi min 9 ya, 3 kali min 3X adalah min 9. X ya, min 3 kali 6 adalah min 18, lebih kecil sama dengan 6 dikalikan 3 dicoret dapat 2 ini ya, 2 kali 2 adalah 4 ya, 4 kali min 2 adalah min 8, min 8X, di sini 2 kali 2 adalah 4, 4 kali min 3 adalah min 12. Oke. Oke, di sini 4 kali 2 8, 4 kali 3 min 12. Kemudian ini minus X-nya kedua ruas ya, pada intinya sama-sama kita tambah 8X ya. Jadi ini akan menjadi 8X ya, atau 8X-nya seolah-olah dipindah ke kiri. Min X ya. Jadi min X, maaf ya. Ini min X. Saya kira 18 mikirnya. Di sini min X lebih kecil sama dengan min 18 pindah ruas ke kanan jadi plus 18 dan 2 akan menjadi 6 ya. Kemudian ya, ini saya kalikan minus, yang kiri saya kalikan minus, yang kanan juga saya kalikan minus ya. Kalau dikalikan minus tandanya dibalik, maka X lebih besar dari atau sama dengan 6 ya, yang D. Nomor 16 sekarang. Nomor 16, diketahui ini adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 7, berarti anggotanya 1 ya. Cacah itu mulai dari 0 ya. Kalau bilangan asli mulai dari 1. Bilangan cacah mulai dari 0. 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 ikut karena ada sama dengannya. Bilangan cacah dari 1 sampai 6, jadi ini satunya nggak ikut, berarti mulai 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena ini tidak ada sama dengannya.
Kemudian ini bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Nilai dari A irisan B komplement. Kita cari A irisan B dulu. A irisan B yang ada di A dan ada di B. Ya. Jadi A irisan B ini nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan yang ada di A dan ada di B. Berarti 2 ya, 3, 4, 5 dan 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau A irisan B komplement, A irisan B komplement ya, yang tidak ada di sini tapi ada di semesta. Ya. Yang tidak ada di sini, ini 2 ada. Ini saya coret aja pakai hijau. 2 tidak ikut, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, cuman 0, 1 dan 7. 0, 1, 7. Oke. Itu caranya. 0, 1, 7 jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 17, diketahui P bilangan ganjil kurang dari 10. P adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti ganjil ya, mulai 1, 3, 5, 7 dan 9. Ini adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Banyak himpunan bagian dari P. Banyak himpunan bagian dari P. Ini adalah banyak himpunan bagian dari P. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau saya 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 yaitu 32. Dengan ini adalah N adalah banyaknya anggotanya. 2 pangkat 5 adalah 32. Oke. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Ya, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Nah, fungsi ini di sini adalah domain, kodomain atau range lebih tepatnya ya, range. Ya, domain ini harus terpakai sekali, harus selalu beda ya. Ya, harus terpakai sekali aja, tidak boleh beda-beda ya, atau harus beda gitu aja, harus beda, tidak boleh sama. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini C lagi, jelas bukan. A, B, C, ya. B, 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 jelas salah. A, B, C, jelas benar. Jadi 2 dan 4. Ya, itu syarat dari fungsi ya. Nomor 19, diketahui rumus fungsi seperti ini, nilai dari F2. Nilai dari F2. Jadi ini kita paksa agar nilainya 2. Ya, kita akan temukan X-nya nanti. Ya, jadi 2X plus 1 ini harus sama dengan 2. Ya, karena kita mau masukkan X-nya 2, maka 2X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan setengah. Nah, X setengah ini kita masukkan ke sini. Ya. Maka ini akan sama dengan 4 dikalikan setengah ditambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya, yang C. Kemudian nomor 20, gradian garis dengan persamaan seperti ini. Berarti kita bagi 2 semuanya ya. Y sama dengan 3/2 X min, ini X-nya kita taruh di depan ya, biar sesuai dengan rumus ya, sama dibagi 2 min 2X tambah 3/2. Nah, rumusnya adalah ya, rumus yang kita gunakan Y sama dengan MX plus C. Ini adalah gradien. Jadi ini adalah gradien min 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 21, persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar garis ini. Kalau sejajar gradiennya sama, berarti gradiennya adalah ini. Ya, gradiennya adalah 3/2 ini. Ini adalah gradien. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke, ini rumus, saya kotai. Dan ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya. Maka Y plus 2 min kali min jadi plus ya. Sama dengan M-nya adalah 2/3 ya, dikalikan X min X1-nya adalah 3. Ya, kemudian semua ruas kita kalikan 3, berarti ini 3Y plus 6 ya, sama dengan ini Y ya.
Duanya kita ini kalikan 3, tiganya akan hilang, tinggal duanya ya. Duanya saya kalikan ke sini, 2x min 6. Kemudian kita pindah ruas ke kanan semua, 3y plus 2x plus 12 sama dengan 0. Ya. 3y plus 2x. 3y kok enggak ada? Wah, sini salah ya, ada yang salah di sini. Harusnya 3y. Di sini optionnya enggak ada yang benar ya. Jadi ini adalah jawaban yang benar. 3y plus 2x sama dengan 12. Jadi harusnya mungkin ini tapi kebalik ini ya. Oke. Sejajar kan ini, bukan tegak lurus, sejajar. Kalau sejajar gradiennya sama. Jadi ini 21 fail soalnya ya. Jawabannya harusnya ini. Nomor 22 diketahui sistem persamaan seperti ini ya. Nilai dari x min y adalah oke. Jadi kita punya 3/4 x tambah ya. Saya kerjakan pakai biru aja. 3/4 x ya ditambah 1/3 y sama dengan min 2, dan persamaan kedua adalah 3/2 x ya tambah y sama dengan 9. Nah ini biar biar bisa dieliminasi ya, ini saya kalikan 2 ya. 3/4 akan menjadi 3/2 kalau dikalikan 2 ya. 3/2 x ya dikurangi 2/3 y sama dengan min 4. Kalau ini apa adanya kita tulis 3/2 x ditambah y sama dengan 9. Kemudian dikurangkan ya, min 2/3 ini 1 itu jadikan 3/3 ya. Min 2/3 ditambah di sini dikurangi ya, dikurangi 3/3. 1 itu sama dengan 3/3. Ya. Min 3/3 akan menjadi min 5/3. Di sini min 5/3 sama dengan di sini min 13 ya. Min 3/3 y. Oke. Maka y-nya sama dengan 13 kali 3 berarti 39/5. Ya, 39/5. Y-nya ketemu, kita cari x-nya. Kita cari x-nya pakai persamaan yang mana? Yang enak. Yang ini aja enggak apa-apa wis. Ya, 3/2 x y-nya ditambah 39/5 sama dengan 9. Maka 3/2 x sama dengan 9 ini kita jadikan 45/5 ya, dikurangi 39/5 sama dengan 5 dikurangi 9 itu dapat 6 ya, dapat 6 ya, 6/5. 6/5 3/2 x sama dengan 6/5, maka x sama dengan 2/3 dikali 6/5. 2/3 dikali 6, 2/3 ya, betul. Berarti di sini 12/15. Oke. Kemudian x min y sama dengan x-nya adalah 2/15 ya. 12/15 ya, ini kita jadikan di sini minus ya. 39 kita jadikan 15 juga. Dikalikan 3, 9 kali 3 27, 7 nyimpen 2. Terus ini kalau dikalikan 3 9 tambah 2 11. 117/5 ya. Oke. Angkanya enggak enak. Oke, 117 dikurangi 12. 117 dikurangi 12. 105 ya. 105/15 ini ya. 15. Semoga enak angkanya. Nah, ini negatif ya. Dibagi 15. W7 ya, negatif 7, negatif 7. Ada. Pada akhirnya angkanya enak juga. Ya, walaupun di awalnya enggak enak.
Oke, kita lanjutkan. Nomor 22 sudah, nomor 23 sekarang. Di sebuah sektor kebun binatang terdapat 45 hewan yang terdiri dari burung merak dan kelinci. Jadi merak tambah kelinci sama dengan 45. Banyak kaki hewan seluruhnya adalah 120. Merak kakinya 2, ya. 2 kali merak tambah 4 kali kelinci, ini sama dengan 120. Dalam sehari burung merak menghabiskan setengah kilogram biji gandum, ya. Setengah kilogram biji gandum ini adalah merak. Sedangkan kelinci menghabiskan 2 kilogram biji gandum, ini adalah kelinci, ya. Ya, banyak biji gandum yang diperlukan setiap hari. Kita cari merak dan kelincinya masing-masing berapa. Di sini adalah tetap aja di sini dibagi 2, ya, dibagi 2. Jadi ini merak tambah kelinci sama dengan 45. Kalau ini dibagi 2, merak ditambah 2 kelinci sama dengan 60. Biar positif ya, ini dikurangkan tapi mengurangannya ke atas saja ya. Maka kelinci akan sama dengan ini habis ya. 60 kurangi 45. Di sini adalah 15. Kelincinya ada 15 ekor. Ya. 4 ya, betul ya. Sekarang meraknya ada 45 kurangi 15 berarti 30 ekor. 30 ekor. Ya, jadi merak ya banyaknya makanannya adalah di sini merak kalikan setengah, merak dikalikan setengah tambah kelinci dikalikan berapa? 2. Ya, maka akan sama dengan 15 merak 30 ya. 30 kali setengah tambah 15 kali 2. Ini akan mendapat 15 tambah 30, 45 kilo totalnya. Bagus cerita soalnya. Perhatikan ukuran panjang sisi-sisi. Oke. Perhatikan ukuran panjang sisi-sisi segitiga berikut. Pasangan segitiga yang merupakan segitiga siku-siku. Ya, harus triple Pythagoras ya. Ya, ini kenapa ini? Kalau segitiga siku-siku ini misalnya A, ini B, ini C harus memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita lihat 6, 8, 10 jelas triple Pythagoras. Ya, kita sudah mengenalnya dengan baik itu 6, 8, 10 bisa dibuktikan. Kemudian di sini yang triple mana? 12, 25, 24 ini triple Pythagoras juga. Ya. Ini adalah triple Pythagoras 12 24, 25. Nah, ini triple. Coba kita buktikan. Saya kok agak lupa. 12 kuadrat adalah 144, 24 kuadrat. 24 kuadrat 576. 576. Kalau tambah 144 di sini aja biar cepat ya. Tambah 144 sama dengan bukan triple ternyata. Bukan. 24, 7, 29 12. Oh, mungkin sama 13 ini ya. Coba ya. 24, 25 itu sama 13 ya mungkin ya. Coba sih. 24 kuadrat ditambah 13 kan 169. 69. Loh, kok keliru juga? Coba sih. 24 kuadrat tambah 169. Bukan ya. Kalau 24 kuadrat 25 kuadrat kurangi 24 kuadrat bahasanya. 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Oh, 7 bukan 12 ya, ini 7. Berarti ini salah. Ya, saya lupa ingat maksudnya pasangannya berapa. Ini triple juga ya, tapi ini triple yang salah. Mungkin yang kita cek yang ini coba ya. Kita cek yang ini. Apakah 24, 27, 24 kuadrat tambah 24, 7 sama 25 ya. Ini jelas salah.
ya, 24, 7 sama 25, bukan 29. Nah, ini pasti benar. Ya, di mana lagi yang benar kalau nggak itu? Coba ya, 21 kuadrat, ini adalah 441. Kalau 20 kuadrat ini sama dengan 400, 841. Ya, coba kalau 29 kuadrat. 29 kuadrat 841, triple juga ya. Oke, nambah lagi triplenya, ini nggak hafal saya ya. 21, 29, 20 ya, sama ini triplenya, jadi 1 dan 3. Kalau hafal enak ya, ini nggak usah ngitung. 21, 29, 20 enak ya. 21, 20 urut ya, 21, 20, 29. Keliling daerah yang diarsir pada gambar. Keliling daerah yang diarsir. Oke. Jadi keliling daerah yang diarsir di sini 20 ya. Di sini 20, berarti jari-jarinya di sini adalah 10. Ya, 10. Panjang ini sama dengan panjang ini. Ya, di sini berarti 20. Ya, jari-jarinya 20. Ini anggap saja R kecil. Ya, ini R besar. Ya. Jadi untuk kelilingnya, jadi 1/4 dari lingkaran besar ditambah 1/4 dari keliling lingkaran besar dikali 2, ada 2 ya, ada 2, jadi dikalikan 2, ditambah nanti adalah panjang ini, anggap saja di sini adalah sama dengan R besar ya, di sini kan panjangnya sama dengan R besarnya. Jadi di sini 1, 2, 3 ya, 3 kali R besar dengan R besarnya adalah 20 ya, dan R kecilnya ini adalah 10 berarti. Kemudian saya pakai warna hijau, tambah setengah keliling lingkaran kecil ya, jadi tambah setengah keliling lingkaran kecil ya, setengah keliling lingkaran kecil ini lingkaran besar. Oke, ini dapat setengah juga ya. Jadi keliling lingkaran, rumusnya keliling lingkaran adalah pi 2πr 2πr. Jadi nanti akan menjadi setengah dikali 2πr besar ditambah 3 kali R besar ditambah kali setengah kali 2πr kecil ya, setengah dan 2 bisa dicoret, pi nya adalah 3,14 ditambah R besarnya ada dikali ya, R besarnya adalah 20 ditambah 3 kali 20 ditambah ini dapat kita coret 3,14 dikali 10. 3,14 dikali 20 ini kalikan 2 ya, berarti 2,8 ditambah 60 ditambah 31,4. Saya pakai kalkulator aja biar cepat ya, taruh sini aja. 62,8 ditambah 60 ditambah 31,4. 154,2. Yang D sekarang nomor 26. Diketahui besar sudut A adalah sekian dan besar sudut B kedua berpenyiku. Kalau berpenyiku ya, di sini A, di sini B, A ditambah B 90 derajat. Berarti 3x plus 5 ditambah 4x tambah 45 ya. Tambah 45 min X. 45 min X ini sama dengan 90 derajat. Ini X-nya 3x kurangi X adalah 2x ya, 90 kurangi 45 kurangi 5 lagi ya. 90 kurangi 45 adalah 45, 45 kurangi 5 adalah 40. Jadi X-nya adalah 20 di sini. X-nya 20, kedua sudut berpenyiku. Besar sudut A adalah yang ditanya adalah besar sudut A. Besar sudut A sama dengan 3 kali X-nya adalah 20 tambah 5. Berarti 60 tambah 5 adalah 65. Jawabannya yang C. Kemudian ada segitiga lagi di sini. Besar ABC ya. A besar sudut ABC dari A ke B ke C. Ini yang ditanyakan.
Nah, kalau seperti ini tambah ini sama dengan 120 ya. 2x tambah 3x min 5 ya adalah 120, maka 5x sama dengan 120 tambah 5 125, maka x-nya adalah 25 ya, 125 bagi 5. Sudut ini adalah 3 dikali 25 dikurangi 5. Berarti ini 75 ya. 75 dikurangi 5. 70 berarti. 75 dikurangi 5 sama dengan 70. Soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Diketahui O merupakan pusat lingkaran ya, luas juring AOB di sini ya adalah 28. Luas juring AOC kalau gitu di sini adalah 180 ya. Ini misalnya theta adalah 180 dikurangi 40 yaitu 140 ya. Jadi perbandingan luas sama dengan perbandingan sudut. Jadi luas dari AOC dibanding luas dari AOB sama dengan AOC ini sudutnya adalah 140, AOB adalah 40. Ya, ini saya coret ya, maka luas AOC sama dengan AOB-nya ada 28, kalikan ke sini. 28 dikali 14/4. Ini saya coret dapat 7 ya, 7 kali 14. 7 kali 14 98. Yang D nomor 29, sebuah tiang yang tingginya 2 meter, ya mempunyai bayangan 250. Kalau 2 meter adalah 200 cm, bayangannya adalah 250. Ya, perbandingannya seperti ini. Ya. Jika pada saat yang sama bayangan sebuah gedung 40 meter, di sini ada gedung ya, ternyata bayangannya 40 meter. Ya, kalau 200 banding 250, kalau kita cari perbandingannya yang lebih kecil di sini sama-sama dibagi 25. Nolnya bisa dicoret ya. Oke. 20 dan 25 sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 5 di sini 4 ya. Dibagi 5 adalah 5, 4/5. Ya, perbandingan antara ini dan bayangannya. Kalau gedung ya bayangannya adalah 40. Nah, di sini maka tingginya adalah T. Maka dibandingkan saja dengan ini aja ya, yang lebih kecil. T dibanding 4 ya, T banding 4 sama dengan 40 banding 5, sama dengan 40 dibanding 5. Dibandingkan dengan yang merah ini enggak apa-apa. Ini lebih enak. Yang 40 bagi 5 di sini dikalikan 4 kali 5 20 ya, 20. 40 dikalikan 80 ya, dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. 8 sih, 8 40 bagi 5 8 ya, 8 kali 4 maka tingginya dapat diketahui 8 kali 4 adalah 32 ya, 32 meter. Perhatikan gambar berikut. Trapesium ABFE sebangun ya, dengan EFCD ABFE sebangun dengan EFCD. AE adalah 2. Jika AE banding ED, AE ini adalah misalnya faktor pengalinya X ya, 2X gitu. AE adalah 2X, ED adalah 3X padahal AE ini sebangun ya, maka panjang DC ya, DC. Oke. Jadi di sini kalau kita bandingkan, ini misalnya saya kasih nama L ya, 12 dibanding 2X, 12 dibanding 2X ya, 12 dibanding 2X sama dengan L banding 3X, sama dengan L dibanding 3X ya. Maka L-nya bisa kita cari, X-nya sekarang bisa kita coret ya, kita coret pakai tinta lain aja. X-nya kita coret pakai tinta lain, ini akan saya coret dapat 6, maka L-nya sama dengan 18 ya, L-nya sama dengan 18.
Sekarang kita akan bandingkan yang bawah DC. Ya, L-nya 18, DC sekarang 18 dibanding 2X, ini pakai yang atas ya. 18 banding 2X, 18 DC-nya dulu aja, fokus ke DC. Ini DC dibanding 3X, DC dibanding 3X ya. Ini kan bawah dengan samping. Tadi kan atas dengan samping, atas dengan samping. Sekarang bawah dengan samping dengan bawah dengan samping. Atasnya yang bawah itu bawahnya yang atas gitu ya. DC dibanding 3X sama dengan 18 dibanding 2X. Sama dengan 18 dibanding 2X. Ini X-nya sekali lagi bisa dicoret karena ini memang hanya faktor pengali saja yang memang pada akhirnya bisa kita coret. Kemudian 18 dan 2 ini dapat 9, maka DC adalah 3 kali 9 yaitu 27. Oke. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Benda tersebut terbuat dari sebuah tabung ya, setengah bola yang berimpit ya. Jika jari-jari alas tabung adalah 7, di sini adalah 7, maka luas permukaan benda tersebut, luas permukaan ada 3 ya. Jadi kalau kita jadikan sketnya, ini ada luasan yang alas, di sini terus ada selimut ya, luas alas, luas selimut dan luas tutup. Tutupnya adalah setengah bola ya, setengah bola, luas tutup. Jadi luas alas tambah luas selimut, luas total ya, luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup. Luas alasnya adalah pi r kuadrat tambah luas selimutnya adalah kesininya adalah keliling lingkaran yaitu 2pi kali r terus dikalikan tinggi tambah luas tingginya adalah setengah bola, setengah dari 4pi r kuadrat. Nilainya kita masukkan, pi nya adalah 22/7 dikalikan 7 ditambah 2pi r, t berarti 2 kali 22/7, r nya adalah 7 kali t nya adalah 22 ya. Kemudian, nah di sini R-nya lingkaran beda ini ya. R-nya lingkaran harusnya sama sih ya. 22 ini bukan tinggi ya. Di sini adalah 7, berarti tingginya dari sini saja. 22 dikurangi 7, berarti 15 saja. Ya, di sini T-nya 15. Jadi ini 15 ya. 15. Ini yang pertama, kedua, ini berarti 7 ya, 22/7 ini kali 15 tambah ini setengah dan 4 nya bisa kecoret, tinggal 2, pi ada 22/7 kali 7 kali 7. Oke, sekarang ini kita coret, yang bisa kita coret ya, yang bisa kita coret ini kita coret, ini juga bisa kita coret, ini kita coret 22 kali 7 bukan ya. 22 kali 7 154 44 kali 15 44 ya 660 44 kali 7 308. Kita tambahkan semuanya. 1122. Yang A. Limas. Sebuah limas mempunyai 12 sisi. Limas 12 sisi berarti 12 bagi 3 4. Berarti limasnya adalah segi 4 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Limasnya segi 4. 33. Maya akan membuat kotak mainan berbentuk balok tanpa tutup ya, yang panjangnya 1 meter, lebarnya 0,8, 1 meter, 0,8, tingginya 0,5.
harga fiber sekian per meter biayanya. Kalau luas total adalah luas alas ya, ditambah di sini tanpa tutup ya, bawahnya aja. Panjang ini luas tembok depan 2 kali luas tembok depan tambah 2 kali tembok samping, depan dan belakang berarti ya. Alasnya adalah 1 kali 0,8, 2 kali tembok depan adalah 1 kali 0,5, 2 kali 1 kali 0,5, tembok samping adalah 2 kali 0,8 kali 0,5. Berarti ini adalah 0,8 ditambah 1 kali 0,5 kali 2 ya, berarti ini adalah 1 ditambah 2 kali 0,8 kali 0,5, 2 kali 0,8 kali 0,5, 0,8. Oke, 0,8. Totalnya adalah 2,6. Oke. Nah, biayanya sekian per meter, maka biaya adalah tinggal kalikan 2,6 kali 80.000. Oke. Clear aja dulu. Kali 80.000. 208.000. Ya, C. Keempat, Joko membuat kerangka prisma dan limas dari kawat. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ya, prisma segitiga siku-siku. Prisma ya, jadi alas dan atapnya sama. Kerangka prisma dan limas dari kawat. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-siku 6 dan 8. Kalau ini 10 berarti ya. Tingginya 20. Alas limas berbentuk limasnya biru aja. Persegi panjang. Saya gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini tinggi. Oke. Alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 dan 8. Stan memiliki panjang rusuk tegak 10. Jika Joko memiliki kawat sekian, maka panjang kawat yang tersisa. Oke. Berarti ini 2500 cm. Ini berapa? 6, 8, 10. 6 tambah 8 tambah 10 kalikan 2 ya. 2 kali 6 tambah 8 tambah 10, terus ditambah ini 20 kali 3 ya, sisi tegaknya. 20 kali 3, 6 tambah 8 tambah 10, 6 tambah 8 14, 24, 6 tambah 8 14 tambah 10 24, 24 kalikan 2 48, 48 ditambah 60, 48 tambah 60, 108. Kalau ini berarti 12 ditambah 8 dikalikan 2 ditambah 10 kali 4. Ini 20 kali 2 40, 10 kali 4 adalah 40, 80. Sedikit ya. 2 tambah 8 itu 20. 12 tambah 8 20 kali 2 40. Ini 40 80. Di 108 tambah 80 ini adalah 8
di sini 8 188 ya. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Panjang kawat yang tersisa kalau ditambahkan 188 250 2,5 meter 250 ini masuk akal. Salah ya. Jadi sisa adalah 250 dikurangi 188. 250 dikurangi 188. 62. Nomor 35. Selembar seng berbentuk juring lingkaran. Ya, juring lingkaran seperti ini ya. Juring lingkaran dan luas juring diketahui, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Oke. Menentukan volume kerucut. Langkah yang benar untuk menentukan volume kerucut adalah menentukan volume kerucut. Waduh. Selembar seng berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari dan luas juring diketahui, perhatikan pernyataan berikut. Langkah-langkah yang benar untuk menentukan, karena ini bisa kalau kita lingkarkan jadi kerucut, ya. Langkahnya adalah menentukan tinggi kerucut menggunakan Pitagoras. Tinggi kerucut bisa menggunakan Pitagoras ya. Ini kalau kita lingkarkan kan jadi kerucut. Seperti ini ya. Maka tinggi ini adalah garis pelukis, S ini adalah S-nya. Tinggi kerucut bisa kita tentukan dengan Pitagoras. Menentukan garis pelukis, mengubah bentuk juring menjadi selimut kerucut. Nah ini 3 dulu. Mengubah bentuk juring menjadi selimut kerucut. Terus kemudian menentukan jari-jari kerucut yang terbentuk. 3, 2. Ya, dari 3 ke 2. Nah, jelas nomor D ini ya. Terus 51. Menentukan tinggi kerucut. Setelah ini kita ketahui R-nya, terus tingginya diketahui. Ya, terus menentukan volume. Jelas yang D. 36. Sebuah bak mandi berbentuk tabung ya. Bak mandinya tabung. Nah, seperti ini ya. Sebuah bak mandi berbentuk tabung dengan tinggi 1,5. Oke. Dan diameter alas adalah diameter alas adalah 140 kali jari-jarinya 70. Bak mandi tersebut terisi penuh dengan air. Alas bak mandi tersebut bocor sehingga air keluar dengan kecepatan 10 liter per menit. Ya, 10 liter per menit. Debit ya. 10 liter per menit. Oke. Ini 1,5 meter ya. Dan di sini adalah 140 cm. Oke. Jika air mengalir selama 3 jam, maka sisa air dalam bak mandi adalah Jadi volume volume tabung adalah dalam liter ini ya. Kalau dalam liter harus kita nyatakan dalam desimeter. Ini adalah 15 desimeter, di sini adalah 7 desimeter. Maka volume adalah luas alas kali tinggi, pi R kuadrat kali T adalah 22/7 kali 7 kali 7 dikali tingginya adalah 15. Ya, 7-nya dicoret, kita cari volume volume sebelumnya. Maka 22 kali 7 kali 15. Ya, 22 kali 7 kali 15 sama dengan 2310. 2310. Nah, kemudian volume yang bocor selama 3 menit. Ini debit adalah volume dibagi waktu. Ya, 3 jam. 3 jam ini kalau dalam menit ya, di sini 10 liter per menit ya. Waktunya dalam menit 3 jam. Ini kalau jadikan menit adalah 3 kali 60 ya, 60 menit. Nah, jadi 3 kali 6 180 menit. Ya, maka volume adalah D kali T. D-nya adalah 10, waktunya adalah 180 menit. Ya, 3 jam adalah 180 menit. Ini akan menjadi 1800 liter. Ya, sisa
Ya, bisa kita hitung dari 2310 dikurangi 1800, ya, dikurangi 1800, 510, jadi sisanya 510. Lanjut nomor 39. Duh, 40 nya mana? Nggak ada. Wah. Nanti saya cari yang 40-nya. Kok enggak ada? Arya menulis bilangan dua angka dari angka-angka berikut. Ya, banyak bilangan yang dapat tulis agar jumlah kedua angkanya sama dengan 13. Wow. Banyak bilangan yang dapat ditulis agar jumlah kedua angkanya sama dengan 13. Ini ya nyari aja ya. 9 biar bisa 9 tambah 3, ya, bisa. Ada yang menulis bilangan dua angka yang terdiri dari angka berikut. Banyak bilangan yang dapat tulis agar jumlah kedua angkanya sama dengan 13. Oke, 9 tambah 3 jelas ya. 7 biar 12 tambah 5, 7 tambah 5 belakangnya 6, 6 tambah 6 enggak mungkin, sudah 2 saja ya. 13, saya salah. 13 adalah 9 tambah 4. Ya, kalau 7 tambah 5. 7 tambah 6. 7 tambah 6. Ya, kalau 6 enggak ada sudah. Ya. 6 ya tambah 7 lah, sama aja. Ya, ada 2 cara. 40, nah, saya kopikan dari sini aja. Belum saya copy ternyata. Sudah. Oke, nomor terakhir kita. Saya pakai warna merah saja. Pemilihan pengurus RT 7 dihadiri oleh 14 laki-laki. Ya, 14 laki-laki dan 10 perempuan. Ya, akan dipilih satu pengurus laki-laki dan satu pengurus perempuan. Diambil satu, ya, ini diambil satu. Dari peserta yang hadir, peluang terpilihnya pengurus tersebut, peluang terpilihnya. Jadi kalau NS ya, jumlah yang kemungkinan dipilih ini adalah secara kombinasi, kan dibolak-balik sama saja. Berarti kombinasi rumusnya NCR adalah N faktorial dibagi ya N min R faktorial kali R faktorial. Oke, di sini adalah rumusnya. Nah, di sini memilih 2 dari total ini adalah berapa? Total di sini adalah 24. Ya. Jadi NCR 24, C dipilih 2. Ya, jadi 24 faktorial dibagi 24 dikurangi 2, yaitu 22 faktorial kali 2 faktorial. Ya, maka di sini 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 22 faktorial kali 2 faktorial. 22 faktorialnya bisa dicoret, 24 dibagi 2-nya sama dengan 12, maka 12 kali 23. 12 kali 23, biarkan dalam bentuk gini aja, siapa tahu bisa kita coret nanti. Ya, untuk memilih satu laki-laki dari 4, ya sama dengan NCR ini. 1C 14C1, yaitu 14 faktorial dibagi 14 kurangi 1 adalah 13 faktorial kali 1 faktorial. Ini akan sama dengan 14. Dengan cara yang sama, ini juga akan dapat 10. Ya, ini akan dapat 10. Terus kemudian ada 14 cara milih laki-laki, ada 10 cara milih perempuan. Ya. Di sini ada berapa tadi? 24 ya, kali 23. Ada 14 cara memilih laki-laki dan 10 cara memilih perempuan. Ini kita kalikan. Kali 10, 140. Ya. Peluang adalah ya, di sini cara milih laki-laki 14 ya, dan cara memilih perempuan adalah 10 gitu aja. Jadi total caranya ada 14 kali 10. Jadi peluang ini adalah NA-nya. Peluang adalah NA dibagi NS. NA-nya adalah 14 kali 10. NS-nya adalah 12 kali
23. Angkanya enggak enak. Dibagi 2 dapat 7, dibagi 2 dapat 6. Berarti 70 dibagi, enggak ada ya? Oh, masih bisa disederhanakan. Masih bisa dicoret ini. Masih bisa dicoret. 6 dengan 10 dapat 3. Ini dapat 5. 7 kali 5 35. Ya, ini ada angka 35. Ini adalah 69. Nah, pas ya. Jadi D adalah jawabannya. Oke. Ini adalah 40 soal sudah kita kerjakan. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.